Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada pertemuan pasca UTS ini kita akan membahas tentang materi yang keempat ya. Karena kelas ini ada 6 materi, ya 3 materi sebelum UTS dan 3 materi setelah UTS. Maka ini adalah materi pertama setelah UTS yang akan menjadi bagian dari UAS ya nantinya materi ini, yaitu tentang hakikat manusia dalam Islam. Perlu kita ketahui kaitannya dengan materi ini, yang akan saya sampaikan adalah kaitannya dengan pertama, hakikat manusia itu di dalam Al-Quran itu dalam bentuk seperti apa. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan manusia adalah penciptaan manusia, itu prosesnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan manusia itu melalui apa, ya, apakah ada aturannya atau tidak. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan taklif. Taklif itu manusia mendapatkan perintah untuk menjalankan syariat, ya. Itu cirinya manusia yang harus sudah dikatakan layak untuk bisa diwajibkan untuk menjalankan syariat itu yang manusia yang seperti apa. Nah, ini nanti kita bahas dalam mata kuliah tentang hakikat manusia dalam Islam. Kita masuk pada pengertian manusia yang sering diungkapkan atau diistilahkan di dalam ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran ada beberapa pengertian, istilah-istilah yang digunakan untuk membahasakan manusia. Pertama ada bahasa basyar. Ya. Bahasa basyar ini secara bahasa basyar itu artinya adalah kulit. Ya, artinya itu kulit. Sehingga kalau kita artikan manusia sebagai basyariah, ya, makanya sifat jaiz bagi Rasul itu kan ada al-a'radul basyariah, sifat-sifat manusia, ya, sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul. Boleh Rasul itu punya sifat basyariah, ya, sifat kemanusiaannya. Nah, dari mana sisi basyariah itu? Basyariah itu adalah manusia sebagai makhluk biologis. Dalam arti bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat biologis seperti misalkan makan, minum, ya, berhubungan seksual, dan lain sebagainya. Ini adalah sisi manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai arti basyar. Oleh karena manusia itu sebagai makhluk yang biologis, manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh hubungan seksual, dan lain sebagainya, tentunya ada aturan-aturan hukum yang kaitannya dengan itu. Maka misalkan makan makanan halal, minum juga minum minuman yang halal, tidak boleh meminum atau memakan sesuatu yang haram. Misalkan meminum arak, minum khamr, ya, kemudian yang dikiaskan dengan khamr ada pil koplo misalkan gitu, ya ekstasi dan lain sebagainya, narkoba. Ya, kalau makan ya makanan bangkai, makanan yang tidak disembelih atas nama Allah gitu ya, kemudian mati ya dan lain sebagainya yang kaitannya dengan sesuatu yang diharamkan. Kemudian juga hubungan seksual juga harus dengan seseorang yang memang halal untuk dilakukan hubungan itu. Nah, inilah yang kemudian sifat manusia sebagai basyar, yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Kemudian ada juga ungkapan manusia itu di dalam ayat Al-Quran ada anas. Ya. Anas ini berarti manusia itu memiliki hubungan dengan makhluk yang lainnya sebagai hubungan makhluk sosial. Manusia itu butuh satu sama lain. Tidak bisa manusia itu hanya sendiri. Tidak bisa. Ya. Ketika makan apapun, ya misalkan makan nasi, itu tidak bisa kemudian manusia hanya makan nasi, tetapi nasi itu dari mana? Oh, ternyata beli di warung sembako, misalkan gitu ya. Nah, berasnya dari warung sembako. Nah, warung sembako dari mana? Oh, dari petani. Petani dari mana benihnya? Oh, dari pedagang lagi, misalkan. Dan begitu seterusnya.
itu tidak akan bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, karena manusia sebagai makhluk sosial, maka ada aturan-aturan yaitu ukhuwah yang kaitannya dengan insaniah, ya, ukhuwah yang sifatnya itu kemanusiaan. Sifatnya itu hubungan dengan antar satu dengan yang lainnya. Ya. Kayak kata-kata an-nas ini berarti manusia tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial dan membutuhkan yang lain. Orang-orang Islam juga bisa membutuhkan orang lain. Kayak misalkan HP, laptop itu kan banyak diciptakan oleh orang-orang non-Muslim. Nah, kalau misalkan orang Islam nggak mau berhubungan dengan non-Muslim, nah bagaimana kita akan menikmati teknologi yang ada itu yang mayoritas dibikin oleh orang-orang yang non-Muslim di negara-negara yang mayoritas non-Muslim. Nah, itu. Sehingga selalu akan ada hubungan di situ, ya, yang kaitannya dengan manusia sebagai anas. Makanya pernah disampaikan di awal-awal perkuliahan bahwa ada yang namanya hubungan kaitannya dengan ukhuwah, ya, persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, hubungan antar sesama Islam, ya, sesama orang-orang Islam. Kemudian ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini berarti sesama warga negara. Tidak hanya bagi umat Islam saja, tetapi ya antar warga negara. Ya. Asalkan itu satu warga negara, sebangsa dan setanah air, itu ada hubungannya. Kemudian kalau tidak se-Islam, tidak senegara, tidak sebangsa dan senegara, ya minimal adalah ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Ya. Dan ini harus selalu ada. Sehingga saling menghormati, saling menghargai, ya, bersifat adil, jujur, ya, dan lain sebagainya, kaitannya dengan hubungan dengan sesama manusia. Makanya hubungannya harus baik. Ucapan juga harus baik. Dalam dalam hadis disebutkan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim jaruhu falyukrim duaifahu. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ketika orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka cerminannya adalah ucapannya baik, tetangganya dihormati, tamunya juga dihargai. Ini adalah merupakan bagian dari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, itu harus baik. Dan itu menjadi cerminan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Jadi hubungan ini harus selalu berkesinambungan, ya. Tidak bisa kalau orang itu hanya murni berhubungan dengan Allah saja, murni hanya berhubungan dengan ibadah vertikal saja, tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam berhubungan dengan hablum minan nas. Oleh karena itu, Anas ini menunjukkan bahwa manusia harus memiliki akhlak, ya, harus memiliki sikap baik kepada sesamanya, peduli dengan sesamanya, saling membantu, saling menghargai, saling memaafkan, saling memberi, dan lain sebagainya. Ini dampak dari manusia sebagai anas. Kemudian juga ada di dalam ayat Al-Quran ungkapan manusia itu sebagai al-insan. Sebagai al-insan ini, manusia itu selalu diarahkan pada sesuatu yang negatif, ya, dalam artian manusia itu lemah, manusia itu banyak salah, manusia itu rugi. Itu sering sekali kata-kata al-insan itu selalu dihubungkan dengan ungkapan-ungkapan lemah, ungkapan manusia itu lemah, manusia itu pelupa, manusia itu banyak salah, manusia itu rugi. Misalkan contoh dalam ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, innal insana itu ada kata-kata al-insan di situ. Digambarkan bahwa al-insan di situ adalah lafi khusrin, sungguh dalam kondisi rugi, ya, dalam kondisi rugi. Ada juga dalam sebuah hadis, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu dengan bahasa ungkapannya al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwa manusia dari sisi al-insan itu labil, manusia itu butuh arahan, manusia itu butuh pedoman, butuh nasihat, butuh bimbingan, psikologinya harus ditata dengan baik agar sikap-sikapnya itu
baik, ya, tidak labil, ya. Sehingga kalau labil itu kan galau. Galau itu orang pasti kalau orang galau itu kondisi jiwanya itu tidak baik, yang pada akhirnya semangat untuk ibadah itu juga menjadi berkurang, ya. Kalau orang lagi seneng, lagi psikologinya lagi bagus, itu ibadahnya rajin. Tapi kalau psikologinya lagi ngedrop, ya, lagi galau dan lain sebagainya, banyak masalah, itu ibadah pun juga semakin tidak semangat. Oleh karena itu maka butuh adanya yang namanya kaitannya dengan bagian dari itu semua, manusia harus diarahkan. Oleh karena itu dari kata-kata al-insan, manusia itu memiliki beberapa pedoman yang harus dipedomani. Ada Al-Qur'an, ya, ada hadis, ada banyak kaul ulama, ya, ada contoh-contoh yang perlu diikuti sebagai uswah hasanah, gitu kan. Itu semua adalah merupakan bagian dari agar manusia sebagai al-insan, ya, sebagai al-insan itu diarahkan dengan baik dan dalam berperilaku juga perilaku yang baik. Kemudian ada al-insan itu diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an adalah Bani Adam. Al-Qur'an dalam ungkapan Bani Adam ini berarti menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tujuannya untuk apa? Menjadi khalifah fil ard. Dalam istilah lain, menjadi wakil Tuhan di bumi. Nah, karena menjadi wakil Tuhan, maka manusia di muka bumi ini sebagai pengayom, sebagai pembimbing, sebagai pelestari, ya. Makanya tidak diarahkan bahwa manusia itu selalu berbuat rusak, ya. Apakah itu merusak antara tatanan kemanusiaan, antara hubungan dengan manusia, atau antara hubungan dengan alam. Itu tidak dibenarkan seperti itu. Di samping manusia juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, ditugaskan untuk selalu beribadah kepada Allah. Selain itu juga karena menjadi khalifah fil ard, maka menjadi pengayom bumi. Ibaratnya bumi ini rumah, ya. Kita punya rumah. Nah, rumah ini apakah kemudian dikotori? Apakah kemudian tidak pernah dibersih-bersihkan? Apakah kemudian dibakar-bakar? Apakah dirusak-rusak? Kan tidak. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi bumi ini adalah ibaratnya rumah dari manusia yang itu harus dijaga dengan baik, ya, diperindah, kemudian dibagusi, ya, orang-orang yang ada di dalamnya juga harus baik, harus bersih dan lain sebagainya. Itu diantara gambarannya, ya, sehingga manusia sebagai Bani Adam ini, manusia mendapatkan amanat sebagai keturunan Nabi Adam, itu menjadi manusia yang memiliki aktivitas-aktivitas yang baik, ibadah, aktivitas baik yang ada di muka bumi ini. Itulah beberapa ungkapan manusia di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan penciptaan manusia. Ya. Ini ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, ya. Lebih jelas lagi dijelaskan di dalam hadis, karena hadis itu kan punya fungsi sebagai bayanul tafsir, bayanul takwil, ya, sehingga hadis memperjelas isi kandungan Al-Qur'an. Ini hadis yang kaitannya dengan penciptaan manusia, ya. Di antaranya ada ungkapan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyin aw sa'idin. Bahwa kita ini diciptakan itu di perut ibu kita. Jadi manusia itu diciptakan di perut ibunya. Selama 40 hari berupa nutfah. Ya, 40 hari berupa nutfah. Kemudian setelah itu 40 hari kemudian berupa alaqah. Setelah 40 hari kemudian, ya, berupa mudghah. Jadi 40 total 120 hari. 120 hari ibaratnya kalau dibikin bulan adalah 4 bulan. Nah, pada saat usia janin 4 bulan, tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh
kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang berusia 4 bulan tadi. Ya, ditiupkan ruhnya. Makanya ibu hamil pada saat usia janinnya itu 4 bulan, itu sudah mulai ada terasa tendang-tendangan itu ya, nendangnya janin yang ada di dalam perut itu. Kemudian tidak hanya ditiupkan ruh, tetapi juga malaikat diperintahkan untuk mencatat takdir. 4 takdir dicatat pada usia janin 4 bulan. Apa yang ditakdirkan? Pertama, rizkinya. Rizkinya bagaimana? Kemudian ajalnya, ya, masa hidupnya sampai kapan? Meninggalnya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian amal perbuatannya bagaimana? Apakah dia termasuk orang celaka ataupun orang bahagia? Itu semua empat macam kalimat yang kemudian dituliskan oleh malaikat sebagai takdir dari manusia pada saat usia 4 bulan. Maka ada tradisi yang baik yang dilakukan oleh para ulama mengawali kaitannya dengan momen besar ini, bahwa pada saat 4 bulan itu ada momen besar janin itu ditiupkan rohnya dan juga dicatatkan amal beberapa takdirnya, ya, ketika nanti lahir takdirnya sudah tercatatkan dengan baik 4 hal. Maka pada momen besar ini para ulama kemudian mengadakan namanya 4 bulanan, biasanya ngupati, ya, 4 bulanan. Kalau bisa 4 bulanan ini dilakukan sebelum tepat 4 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya 4 bulanan ini adalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar janin itu ditiupkan ruh, ya, sehingga sehat, ya, ibunya sehat, janinnya sehat, selamat, gitu. Kemudian juga semoga janin ini ditakdirkan baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, ya, berbakti, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang punya amal baik, ya, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itu selalu didoakan seperti itu. Itu pada saat usia janin 4 bulan, ya. 4 bulan itu makanya ada tradisi 4 bulanan atau ngupati. Tujuannya adalah momen besar itu sedang ada peristiwa besar, yaitu janin ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan 4 takdir. Makanya ada doa, gitu, ya, doa pada saat sebelum 4 bulan, ada 4 bulanan, ada istilahnya ngupati. Nah, itu adalah merupakan bagian dari penciptaan manusia. Selanjutnya, kaitannya dengan manusia, ya, orientasi manusia dalam ibadah. Ya. Orang beribadah itu ada beberapa orientasi yang muncul. Ya. Ada orang itu punya orientasi ibadahnya, motivasi ibadahnya itu karena hanya sekedar wajib saja. Kalau tidak wajib, ya tidak dilakukan. Nah, termasuk juga sesuatu yang kita tinggalkan itu karena haram. Kalau tidak haram ya tetap dilakukan. Ya, hanya sekedar seperti itu. Kita misalkan contoh, sholat subuh. Ya, sholat subuh itu jam 4 sekarang, ya. Jam 4 masuk sholat subuh. Terus kemudian masih ngantuk. Kemudian capek. Kemudian dingin. Kemudian hujan rintik-rintik. Wah, itu kalau subuhnya sunnah, itu pasti tidak akan dilakukan. Tapi karena berhubung subuhnya wajib, maka terpaksa melakukannya itu karena wajibnya itu. Ya. Ini berarti terdorong hanya karena wajib. Nah, itu. Termasuk juga melakukan meninggalkan suatu itu ya karena haram. Gitu. Karena haram jadinya ini. Nah, makanya ini tingkatan orang awam ini biasanya hanya sekedar wajib-wajib, haram-haram. Gitu. Yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan. Hanya sekedar itu saja. Padahal masih banyak cara untuk takorup, mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya sekedar sesuatu yang wajib saja. Termasuk hal-hal yang remeh pun kalau itu menjadi bagian dari sesuatu yang kebaikan, yang menimbulkan banyak manfaat. Makanya intinya itu ada sebuah kaidah, ya, al-ajru biqadril manfaat wal maslahat. Pahala itu bergantung pada tingkat kemanfaatan dan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Kalau orang itu mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, yang kemudian apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat itu bermanfaat, misalkan tingkat RT, maka pahalanya tingkat RT. Kalau kemudian bermanfaatnya, maslahatnya itu tingkat desa, ya berarti pahalanya tingkat desa.
Kalau kemudian kemanfaatan itu naik lagi ke tingkat kecamatan, maka pahalanya setingkat kecamatan. Dan begitu seterusnya sampai ke provinsi, kabupaten, provinsi, negara, kemudian sampai ke internasional. Itu semakin luas kemanfaatan yang dia lakukan, maka pahala pun semakin besar. Itu yang harus menjadi bagian dari motivasi. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang motivasinya karena mengharapkan pahala. Ibadah itu karena pahala, iming-iming pahala yang banyak. Ya. Makanya tidak heran kan kalau kita melihat pada bulan Ramadan itu banyak orang tiba-tiba mendadak itu masjid penuh, ya. Terus sodakoh kotak amal di masjid itu tiba-tiba di bulan Ramadan itu membludak itu sodakohnya itu bisa jutaan ya. Padahal biasanya ya ratusan itu, tapi begitu Ramadan itu luar biasa. Panen gitu ya, panen sedekah, panen kotak amal gitu ya. Termasuk jamaah di masjid juga semakin penuh. Kenapa kok bulan Ramadan itu semakin orang itu tiba-tiba mendadak kayak semacam bertobat gitu? Karena memang di bulan Ramadan itu iming-iming pahalanya luar biasa itu. Ya. Orang melakukan apa pada saat bulan Ramadan dalam kondisi puasa, maka akan dikali lipatkan sekian. Nah, pada saat Ramadan sudah meninggalkan kita, ya, bulan Syawal masuk dan begitu seterusnya, itu tidak ada lagi yang kemudian semangat seperti hanya pada saat bulan Ramadan. Ini berarti orientasi orang itu dalam beribadah karena apa? Iming-iming pahala. Yang ketiga, ini yang paling puncak, yaitu orang yang beribadah yang sudah menikmati atau merasakan kenikmatan ibadah. Halangan apapun, rintangan apapun itu tidak menjadi masalah. Ya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmat. Ibaratnya gini, orang merokok, sudah ketagihan, sudah betul-betul menikmati namanya merokok, itu walaupun di bungkusannya itu ada banyak ancaman kesehatan ya, merokok dapat menyebabkan kanker ya, terus kemudian paru-paru, ya, jantung misalkan, liver, impoten, yang perempuan ya gangguan janin, kemudian macam-macam lah ya penyakitnya. Ada juga yang kemudian ditakut-takuti dengan leher yang bolong itu ya, ada gambar leher bolong, kemudian ada gambar manusia merokok, di sampingnya itu ada tengkorak. Mungkin suatu saat akan ada inisiatif orang merokok sampingnya kuburan, gitu ya. Orang merokok sampingnya siksa neraka, nah, itu misalkan itu supaya jerah. Tapi yang namanya orang sudah menikmati merokok itu, ya sudah kenikmatan, sudah keasikan merokok, apapun halangan rintangan itu ya tidak menjadi masalah. Nah, itu konsep ibadah yang ketika orang itu sudah merasakan kenikmatan ibadah. Ya, apapun halangan rintangan itu dia sudah menikmati ibadah itu dengan nikmatnya. Ibaratnya kayak tadi orang yang merokok. Kemudian selanjutnya yang kaitannya dengan perkembangbiakan manusia ya. Perkembangan biakan manusia itu harus melalui sesuatu yang halal ya, yaitu dengan cara nikah. Dengan cara nikah. Ini tidak sembarangan kemudian seperti hewan ayam gitu ya, tidak, tetapi harus melalui beberapa aturan-aturan di dalam syariat, yaitu adanya nikah ya. Tapi nikah ini nanti akan ada banyak hukum ya. Ada orang yang kemudian nikahnya itu sunnah, ada orang nikahnya wajib, ada juga haram. Ya. Loh, ada nikah haram, ada. Nikah haram itu misalkan orangnya itu nggak pernah punya syahwat apa-apa, nggak pernah nyetrum, gitu ya. Nggak pernah punya syahwat, terus nggak punya ongkos. Namun diapakan itu? Ya. Nah, nikahnya terus mau apa? Ya, syahwat tidak ada, ongkos tidak ada, menafkahi juga tidak bisa. Terus mau dibuat apa? Ini nikahnya akan menimbulkan banyak masalah. Karena banyak masalah, banyak bahaya yang akan ditimbulkan ketika dia nikah, karena dia tidak punya syahwat, tidak punya keinginan hasrat, kemudian dia juga tidak punya harta untuk menafkahi, ya mau buat apa nikahnya itu? Maka kalau seperti itu, dianya sendiri bermasalah, ditambah lagi ada anggota suami atau istri yang kemudian ditambahkan, bebannya semakin besar dan bahayanya semakin besar. Maka nikahnya bisa haram. Ada juga nikah yang wajib, orangnya teng-tengan, ya, orangnya itu nyetruman ya,
orangnya apa-apa itu bersahwat, ya. Syahwatnya luar biasa besar, ya. Keinginan untuk melampiaskan nafsunya itu besar, dan dia juga punya ongkos, nah itu punya bisa menafkahi dan lain sebagainya, maka itu nikahnya wajib. Nah, karena apa? Karena kalau tidak nikah dia akan bisa jatuh pada hal-hal yang tentunya diharamkan. Yang terakhir kaitannya dengan kedewasaan manusia, ya. Kedewasaan manusia ini kaitannya dengan cakap hukum, ya, kecakapan hukum manusia dalam bertindak. Di dalam agama ada beberapa konsekuensi yang harus diterima ketika orang itu melewati kedewasaan. Ya. Misalkan ada tamyiz. Ya, tamyiz ini adalah kedewasaan dari sisi sudah terbentuknya nalar dasar, ya. Tapi belum wajib sholat ini, tamyiz ini. Belum wajib sholat. Tetapi kalau misalkan pada usia tamyiz biasanya dipatok usianya oleh para ulama itu 7 tahun. Karena usia 7 tahun, anak SD itu kelas 1 atau kelas 2, itu sudah memiliki kecerdasan dasar, mengerti hal-hal yang bahaya, misalkan api, ya, dengan warna-warni, warna ada yang oranye, ada yang biru, ada yang merah, misalkan itu api. Kalau anak kecil kan pasti akan senang dan akan dipegang. Tapi karena kalau sudah kelas 1 SD, kelas 2 SD, ya namanya api sebagus apapun ya dia tahu kalau api itu bisa berbahaya dan panas. Nah, itu. Dan begitu seterusnya. Pisau gitu ya, dipegang itu ya tahu anak SD bahwa pisau itu bisa berbahaya. Tapi kalau masih anak TK mungkin atau masih usia 3 tahun, 4 tahun ya belum tahu betul ya kaitannya dengan bahaya yang akan dialami. Itu tamyiz. Kaitannya dengan ibadah mahdoh, tamyiz ini belum ada tuntutan kecuali zakat, ya, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu yang penting nyawa. Adanya nyawa itu sudah diwajibkan untuk zakat fitrah. Contoh gini, menurut Imam Syafi'i, waktu zakat fitrah itu adalah ketika sudah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan memasuki tanggal 1 Syawal. Itulah kewajiban orang menunaikan kewajiban zakatnya, yaitu dikeluarkan zakatnya. Kalau misalkan ada orang bayi lahir sebelum 5 menit sebelum maghrib tanggal 1 Syawal, maka itu belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Bayi lahir sudah wajib ya karena sudah tahu ya. Maksudnya yang meninggal ya, kebaliknya. Jadi sebelum maghrib kalau ada bayi lahir maka dia sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia usianya baru 5 menit ya. Sebelum maghrib itu 5 menit. Tapi karena dia tahu tanggal 1 Syawal, dia mengalami masa masuknya 1 Syawal dan akhir di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi sebaliknya, kalau orang meninggal 5 menit sebelum azan maghrib tanggal 1 Syawal, maka orang meninggal itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya lagi, kalau ada bayi lahir setelah azan maghrib tanggal 1 Syawal, sudah masuk maghrib tanggal 1 Syawal, lahir bayinya, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, kalau orang yang meninggal pada setelah maghrib tanggal 1 Syawal, maka tetap diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ini kaitannya dengan zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu tidak ada bahasa kedewasaan, itu tidak ada. Yang ada adalah nyawa. Ya, adanya nyawa, ya, itu bisa. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada baligh. Baligh ini adalah kesiapan kedewasaan manusia dari segi fisik sebenarnya. Ya, tetapi kemudian dari sisi ini mereka kemudian terkena taklif, terkena aturan untuk menjalankan syariat, ya, yaitu kewajiban ibadah-ibadah mahdoh, misalkan sholat, puasa, nah itu, haji, nah itu sudah terkena pada orang-orang yang baligh. Ciri orang baligh, tanda-tanda orang baligh ada 3. Ya, yaitu ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah ini secara teori itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Ya, minimal usianya adalah 9 tahun hijriyah. 9 tahun hijriyah. Ingat, ya, 9 tahunnya ini bukan 9 tahun Masehi, tapi 9 tahun hijriyah. Antara Masehi dengan hijriyah, 1 tahunnya itu ada selisih 11 hari. Makanya kita bisa
menghitung ya. Kalau misalkan kemarin bulan Ramadannya tanggal berapa kemarinnya? 25 April ya. Maka tahun 2001 ya 2021 itu akan maju 11 hari. Berarti 25 dikurangi 11 berapa? 14 ya. Berarti 2021 itu tidak salah ya karena kurang lebih 14 tanggal 14 April mulai Ramadan ya. 14 April mulai Ramadan karena selisihnya 11 hari. Kemudian yang kedua adalah haid. Tanda yang kedua adalah haid. Haid ini khusus untuk perempuan ya. Laki-laki tidak ada. Haid itu tidak ada di laki-laki, ada di perempuan. Minimal usia 9 tahun. Usianya 9 tahun tentunya 9 tahun Hijriah ya. 9 tahun Hijriah. Kemudian kalau tidak pernah mengalami ihtilam, tidak pernah mengalami haid, maka usia baligh itu adalah 15 tahun. Jadi misalkan laki-laki tidak pernah mimpi basah, perempuan tidak pernah haid, maka patokan balighnya adalah 15 tahun. Nah, itu. Kemudian Roshid. Roshid itu adalah kedewasaan dari segi mentalnya sudah siap ya. Planning ke depannya sudah matang gitu. Makanya biasanya Roshid ini diperuntukkan bagi syarat orang yang nikah ya. Kalau hanya sekedar balik nikah itu ya berarti bisa jadi usia 10 tahun bisa nikah gitu. Kalau hanya aturannya balik, tapi aturannya tidak hanya balik tapi juga Roshid. Roshid ini adalah kedewasaan secara mental, kesiapan planning ke depannya sudah luas, sudah matang ya, dan persiapannya sudah ya matang lah, zahir batinnya itu Roshid ya. Sehingga biasanya Roshid ini kaitannya dengan kedewasaan dalam beberapa undang-undang itu beda-beda ya, kaitannya dengan kedewasaan. Kayak misalkan KTP gitu ya, KTP kan 17. Jadi bisa jadi Roshid ini usia 17 bagi yang KTP ya. Kalau yang SIM A, SIM B, SIM apa itu yang truk besar itu kan usia 21 gitu. Ya, ini berarti dewasanya adalah 21. Dan begitu seterusnya. Dan di suatu daerah Roshid ini bisa jadi orang yang planning ke depan mentalnya sudah matang dan siap itu bisa jadi berbeda-beda. Ya, kita bisa lihat ya di daerah gunung itu orang nikah itu kebanyakan ya, lulusan SMP sudah nikah. Gitu. Lulusan SMP atau ya paling hebat itu ya lulusan SMA itu yang perempuan itu ya. Itu udah biasa itu. Tapi kalau di kota itu berbeda. Ya, bahkan mereka lulus S1 bisa jadi lulus S2 bahkan kerja dulu dan karir dulu dan lain sebagainya. Itu mungkin kedewasaan dari segi mentalnya, kesiapan dalam mental, planning ke depannya itu mungkin belum siap. Nah, ini kaitannya dengan Roshid. Jadi nikah itu diantaranya adalah kaitannya dengan Roshid. Ya, tidak hanya sekedar baligh saja, tetapi harus ada Roshid. Makanya kalau misalkan ada yang dilamar usianya masih 19 tahun ya, walaupun memang sudah baligh itu kan masih dibilang masih kecil, masih mau kuliah dulu dan lain sebagainya. Itu berarti memang segi mentalnya belum siap. Planning ke depannya belum ada, belum matang, pemikirannya belum luas ya. Sehingga masih membutuhkan kedewasaan dalam segi Roshid. Nah, ini biasanya Roshid dipraktekkan dalam hal kaitannya dengan nikah. Kalau baligh itu biasanya pada aturan-aturan atau ajaran-ajaran ya, yang kaitannya dengan ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh. Tamyiz ini kaitannya dengan kedewasaan yang bisa juga yang kaitannya dengan transaksi juga bisa ditamyiz ya. Transaksi itu asalkan dia sudah mengenal mana yang mau dibeli, ya, uangnya berapa, kembaliannya berapa. Ini berarti kan kaitannya dengan tamyiz ya, kedewasaan dari segi nalar dasar ya. Itu adalah ulasan singkat yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin cukup sekian ya penjelasan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya dengan materi yang selanjutnya. Ini berarti materi yang pertama setelah UTS dan akan menjadi bagian dari UAS ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Ya.